Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Ketika bumi mengetahui bahwa dirinya akan menjadi tempat tinggal manusia, bumi pun langsung menangis dan tidak ingin menjadi pijakan manusia. Hal ini berawal ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dari hadis Mu'tabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq, dikatakan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah dari sana guna menciptakan manusia. Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan kumasukkan ke dalam nerakaku. Riwayat Imam As-Sa'labi. Mendengar hal itu, bumi pun gelisah dan penuh kekhawatiran. Bahkan para malaikat pun merasakan kegelisahan bumi, sehingga mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tertulis abadi dalam Al-Quran. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seperti yang diyakini umat muslim seluruh dunia, bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil dan Israfil untuk mengambil tanah di berbagai tempat di bumi. Awalnya, malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai, bumi pun menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan sama, yaitu mengambil tanah di bumi. Namun, malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian giliran malaikat Israel, tapi malaikat Israel pun gagal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Israel, meskipun bumi bersumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mengalah. Katakan bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku. Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah, dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Terkait tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam, diambil dari berbagai tempat, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abu Dawud menceritakan kepada kami, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Pengambilan tanah-tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina.
sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Kemudian dahi Nabi Adam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan, dan gigi beliau berasal dari tanah Kautsar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa. Sementara kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia sebab tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Sedangkan tulang-tulang berasal dari gunung sebab tulang mewakili tempat yang keras. Selanjutnya, hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif sebab lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk menjabut nyawa manusia." Itulah kisah tentang tanah yang diambil dari beberapa tempat di bumi untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.